Baik, kita jumpa lagi. Video kali ini kita akan mendemokan komunikasi WebSocket over Fins ya. Jadi di video kali ini kita akan mendemokan komunikasi antara web domain ya, di mana menggunakan protokol WebSocket ya, di mana web domainnya berada di alamat 192.168.135. Ini ya, SCADA control monitoring. Nah, ini ya. Yang nanti kita akan komunikasikan dengan PLC Omron ya. PLC Omronnya sudah kita nyalakan. PLC Omronnya kita menggunakan tipe CP1L yang sudah ditambah modul option untuk Ethernet gitu ya. Mungkin bahasan mengenai Omron CP1L bisa dilihat di video lain di channel ini ya. Kemudian kita buka dulu ya, di mana PLC-nya ini kita setting pada alamat 192.168.1.70 gitu ya. Kemudian kita koneksikan ya dengan cek programmernya untuk supaya bisa kita monitoring alamat memorinya. Di video kali ini kita akan mendemokan skenarionya akan mencoba untuk merubah data pada alamat memori D dengan perubahan status pada web domain ini ya, di webnya ini ya, yaitu switch dan slider. Jadi nilai ini ya, switch-nya dan slidernya ini nanti akan mengubah pada alamat memori ini ya, alamat memori D. Nah, yang kan kita gunakan di alamat memori D. Adapun mappingnya yaitu output 1 sampai output 8 ini nanti akan mengubah nilai pada alamat D11 sampai D18. Kemudian slidernya ya dari slider 1 sampai slider 8 pada alamat D21 sampai D28. Nah, nanti akan kita lihat perubahannya. Nah, sebelum kedua interface ini, kedua peripheral ini kita koneksikan, kita harus mengaktifkan dulu bridge-nya, di mana kita telah membuat programnya menggunakan Node.js ya, yang berjalan di Raspberry ya. Ini kita jalankan dulu bridge-nya ya. Jadi programnya kita buat dari Node.js ya. Ya nanti untuk teman-teman yang mau belajar nanti bisa kontak kita ya, bagaimana cara membuat bridge antara WebSocket ya, protokol WebSocket ke protokol Fins ya. Oke ya. Ini kita masuk ke folder project-nya ya. Oke, kemudian kita aktifkan untuk bridge-nya ya. Nama filenya ini ya, WebSocket server ya, dimana ini WebSocket client ya yang ada di webnya ini dan harus terhubung ke web server ya. Nah, dan web servernya ini yang nanti akan berhubungan dengan PLC ini ya. Nah, di sini sudah terdeteksi client connected ya. Ini adalah klien dari webnya ini. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, yang akan kita coba sekarang yaitu kita akan mencoba memberikan perubahan status pada ini ya, perubahan status pada output webnya ini ya, di output 1 sampai output 8 nanti akan mengubah nilai di alamat D11 sampai D18. Kita coba di output 1 ini kita on-kan, maka di sini nilainya menjadi 1 ya, yang sebelumnya 0 ya. Nah, ini kita coba semuanya ya. Dari D11 sampai D18 nanti apakah nilainya 1 ya. Nah, ini 1 semua ya. Kemudian kita coba matikan beberapa ya. Nah, ini kita matikan di alamat D12, kemudian D13, D16, D17 ya.
Oke ya. Nah, sekarang kita coba apakah nilai perubahan nilai di slider ini bisa real time ya. Nah, ini kita coba. Slider 1 kita coba. Nah, ini langsung kita kasih nilainya 67 ini ya. Nah, ini. Kita ubah-ubah di sini. Nah, ini kelihatan perubahannya ya. Jadi saat perubahan di slider ini akan langsung kelihatan perubahannya di alamat memori ini. Nah, ini memang keunggulan dari protokol WebSocket ini ya. Ya, mungkin secara kinerja sejajar mungkin dengan MQTT ya. Jadi kecepatan ininya karena latensinya rendah gitu ya. Dan utamanya lagi kalau di WebSocket ini lebih aman karena ada sistem security yang membungkusnya karena menggunakan HTTP dulu ya. Nah, jadi menggunakan HTTP dulu kemudian di dalamnya ada soketnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba di slider 2. Nah, slider 2 kita ubah-ubah nih ya. Nah, ini. Kita coba di angka berapa nih? 55 mungkin ya. Nah, 55 ya. Oke ya. Jadi sangat-sangat real time. Perubahannya ini sangat cepat ya. Nah, ini. Di alamat slider 8 yang digunakan untuk merubah data pada alamat memori di D28 ini ya. Nah, ini slider 5. Oke, nah ini. Kemudian kita coba misalkan webnya ini kita tutup, apakah di webnya ini akan muncul data nilai update terakhir dari perubahannya ini ya? Atau kita coba buka di web satunya lagi ya, browser satunya lagi. Mungkin kita bikin buka dua browser gitu ya. Nah ini sekarang kita tutup dulu ya, kita tutup dulu misalkan ini ya. Nah ini kita tutup, kemudian kita menuju ke alamat yang tadi, apakah datanya masih tetap ya? Nah, di sini masih tetap ya, masih update. Nah, artinya apa? Mini SCADA Industrial Panel ini ya, dashboardnya ini langsung mengambil update ya pada saat waktu rise itu langsung mengambil data dari alamat memori PLC Omron-nya ya. Atau kita coba apakah jika ada perubahan ya di browser yang lain ya, itu maka akan mempengaruhi ini ya, akan mempengaruhi. Nah, ini tetap ya sama ya meskipun dibuka pada browser yang lain. Nah, ini sekarang kita coba kita rubah di alamat 1, ini kita matikan gitu ya. Nah, ini mati ya otomatis juga. Kemudian nah di sini juga. Nah, jadi pada saat ini dibuka ini tadi kita cek di ini ya di servernya ya. Itu ada yang terkoneksi lagi kliennya ini. Jadi kalau kita nambahkan kliennya lagi maka akan terkoneksi klien berikutnya dan sampai kliennya nggak terbatas di sini gitu ya. Karena setiap kali perubahan ini maka akan kita broadcast ke semua klien yang terhubung dengan WebSocket servernya ini gitu ya. Dan di WebSocket servernya akan mengatur ini, akan mengatur PLC-nya ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini sangat-sangat berguna pada saat ada suatu plan yang diatur dari berbagai tempat gitu dan dimonitor dari berbagai tempat, ini sangat cocok ini ya. Jadi real time-nya sangat kelihatan dan ini memang merupakan keunggulan dari penggunaan WebSocket protokol ini ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari bisa kontak ke kita ya nanti kalau pengen ini ya mendalaminya. Oke ya, demikian demo komunikasi WebSocket ke Fins ya atau komunikasi WebSocket over Fins ya yang telah kita lakukan. Semoga ini memberikan inspirasi, memberikan manfaat untuk teman-teman pecinta automation ya dan kontrol jarak jauh dalam pengembangan proyek-proyeknya. Jangan lupa tetap selalu pantau video-video terbaru di channel YouTube ini. Terima kasih.